Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal kimia tentang topik elektrolisis. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mengakses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Tuliskan reaksi yang terjadi pada anode dan katode pada peristiwa elektrolisis berikut. Yang pertama adalah elektrolisis larutan NaOH dengan elektrode grafit. Jadi untuk yang di bagian A senyawanya adalah larutan NaOH, maka kita ionisasi menjadi Na positif ditambah OH negatif. Untuk reaksi di katoda, kita perhatikan bahwa Na itu adalah golongan 1A, dan dalam bentuk larutan, maka yang akan direduksi adalah airnya. Jadi kita akan reduksi airnya sesuai dengan reaksi bahwa 2H2O direduksi dengan 2 elektron akan membentuk H2 ditambahkan dengan 2 OH-. Kemudian untuk anodanya sendiri, karena dia merupakan sisa basa OH-, maka reaksi untuk di anodanya dengan elektroda yang berupa elektroda grafit atau inert, reaksinya adalah 4 OH- dihasilkan 2O2 ditambahkan dengan 2H2 kemudian ditambahkan dengan 4 elektron. Kita lanjut ke pembahasan di bagian B. Kali ini soalnya adalah elektrolisis dari CaCl2 cair dengan elektroda grafit. Jadi CaCl2 dalam wujud cair, sementara tadi NaOH-nya adalah dalam wujud larutan, diionisasi menjadi Ca2 positif ditambahkan dengan 2 Cl-. Kita perhatikan bahwa di sini terdapat perbedaan antara soal di bagian A dan di bagian B. Di bagian A adalah larutan, sementara di bagian B adalah cairan. Larutan adalah berarti NaOH-nya bercampur dengan air, maka ada fase air di dalam larutan tersebut, maka air yang akan direduksi. Sementara CaCl2 cair adalah tanpa adanya air, tanpa adanya H2O, maka yang direduksi adalah langsung ion Ca positifnya, Ca2 positif. Maka untuk di katoda langsung kita reduksi Ca2 positif ditambah 2 elektron menjadi Ca. Kemudian untuk di anodanya, karena elektroda grafit berarti Cl- yang dilakukan reaksi dengan reaksi bahwa 2 Cl- akan dioksidasi menjadi Cl2 ditambahkan dengan 2 elektron. Kita lanjut ke soal berikutnya yang kali ini di bagian C. Elektrolisis larutan H2SO4 dengan elektroda tembaga. Jadi H2SO4 terionisasi menjadi 2H positif ditambah SO4 2-. Untuk di katoda, karena dia adalah hidrogen, maka yang akan mengalami reaksi reduksi tentu ion H+-nya. Reaksinya adalah 2H positif ditambahkan dengan 2 elektron membentuk gas H2. Sementara di anoda dengan menggunakan elektroda tembaga, maka tembaga itu bukan elektroda yang inert, dia termasuk kategori logam lain. Maka yang akan mengalami reaksi oksidasi adalah tembaganya sendiri menjadi Cu, akan teroksidasi menjadi Cu2 positif ditambahkan dengan 2 elektron. Untuk soal di bagian D, elektrolisis larutan AuCl3 dengan anode batang emas dan katode batang perak. Untuk katode tidak akan berpengaruh ya, jadi kita akan fokuskan ke anodenya yaitu batang emas. Jadi AuCl3 di mana dia terionisasi menjadi Au3 positif ditambahkan dengan 3 Cl-. Untuk dari katoda yang akan mengalami reaksi reduksi adalah logam itu sendiri yaitu Au-nya. Jadi Au3 positif ditambahkan 3 elektron membentuk Au. Kemudian untuk anodanya karena dia anoda batang emas berarti Au juga, maka Au-nya akan mengalami reaksi oksidasi menjadi Au3 positif ditambahkan dengan 3 elektron. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Kali ini elektrolisis lelehan Al2O3 dengan elektroda grafit. Lelehan dan cairan sama ya. Jadi kita tuliskan bahwa
untuk yang di bagian E adalah Al2O3, kemudian yang di fasenya adalah fase liquid, dia akan berubah menjadi 2Al3 positif ditambahkan dengan 3O2 negatif. Dan untuk reaksi di katoda, karena dia merupakan bentuk lelehan, maka dia sendiri yang akan mengalami reaksi reduksi. Maka kita tuliskan bahwa Al3 positif ditambahkan dengan 3 elektron akan membentuk logam Al. Kemudian untuk di anoda, anionnya adalah O2 negatif, di mana O2 negatif pastinya berubah menjadi O2. Jadi kita perlukan 2 buah O2 negatif. Kemudian total muatannya min 4, berarti di sini kita tambahkan dengan 4 elektron. Jadi untuk reaksi katoda dan anodanya sesuai dengan diminta di soal sudah kita tuliskan. Jadi semoga apa yang kita bahas di video kali ini bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya.